Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Cantika Lerumbia, salah satu mahasiswi Universitas Cyrus, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini aku akan membahas tentang materi tentang beberapa part-part sebelumnya. Yuk kita bahas bersama. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan hukum syariah. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemasyarakatan. Beberapa prinsip ekonomi syariah antara lain yang pertama adalah keadilan. Keadilan di sini adalah sumber daya dan kekayaan yang harus didistribusikan secara adil dan merata. Yang kedua, keseimbangan. Sumber daya harus didistribusikan secara merata, kesempatan harus sama, dan hak asasi manusia harus dilindungi. Yang ketiga, kemaslahatan. Keputusan harus didasarkan pada kepentingan umum, bukan kepentingan individu ataupun kelompok tertentu. Yang keempat, tidak adanya kepemilikan mutlak. Semua sumber daya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pemerataan kekayaan. Kekayaan harus dibagi rata. Yang keenam, ada zakat dan sedekah. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang membutuhkan, sedangkan sedekah adalah sumbangan sukarela. Yang ketujuh, pelarangan riba. Riba dalam bentuk apapun dilarang. Yang kedelapan, akad syariah. Akad syariah adalah perjanjian atau kontrak antar dua pihak atau lebih yang diatur oleh prinsip-prinsip syariat Islam. Yang kesembilan, keseimbangan antara keuntungan dan ketanggungjawaban sosial. Dan yang kesepuluh, pengelolaan aset yang inklusif, produktif, mengutamakan kepentingan umum, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Berikut adalah contoh penerapan ekonomi syariat. Yang pertama, perbankan syariat. Produk perbankan syariah seperti tabungan, deposito, investasi, dan pembiayaan menggunakan akad-akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, jual beli produk halal. Jual beli produk halal adalah dalam Islam, asalkan tidak melibatkan penipuan, perjudian, dan peruntungan dengan proses yang tidak jelas. Yang ketiga, berhutang dengan akad dan tanpa riba. Dalam Islam, meminjam uang dari orang atau lembaga lain diperbolehkan dengan syarat tidak menggunakan riba. Yang keempat, partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Ekonomi syariah mendorong pihak yang memiliki harta untuk berpartisipasi membangun kepentingan bersama, misalnya dengan mewakafkan tanah atau membeli sukuk. Yang kelima, pengelolaan infak dan zakat. Infak dan zakat adalah merupakan kegiatan yang dianjurkan bahkan diwajibkan oleh Islam. Yang keenam, pengembangan usaha syariat. Bisnis yang dijalankan harus sesuai dengan hukum-hukum Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi pasar. Sistem ini berfokus pada produksi barang dan jasa konvensional. Prinsip ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada beberapa konsep, yaitu yang pertama, yaitu kebebasan. Ekonomi konvensional memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, keuntungan. Keuntungan merupakan tujuan utama dalam sistem ekonomi konvensional. Yang ketiga, tindakan individu rasional ekonomi. Konvensional berasumsi bahwa tindakan individu bersifat rasional dan didasarkan pada kepentingan diri sendiri. Yang keempat, objektivitas ekonomi konvensional berusaha mewujudkan ilmu ekonomi yang bersifat objektif dan bebas dari nilai dan moralitas. Yang kelima, uang. Uang sebagai komoditas ekonomi konvensional memandang uang sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan selain sebagai alat transaksi. Yang keenam, bunga ekonomi konvensional menggunakan sistem time value of money atau bunga, sehingga ketika seseorang meminjam uang, ia akan dikenakan bunga. Beberapa hal yang terkait dengan ekonomi konvensional yaitu asumsi rasional. Ekonomi konvensional berasumsi bahwa tindakan individu bersifat rasional dan didasarkan pada kepentingan diri sendiri. Yang kedua, positivisme ekonomi konvensional berusaha mewujudkan ilmu ekonomi objektif dan bebas dari nilai-nilai moral. Yang ketiga, kelangkaan dan pemilihan masalah utama. Ekonomi konvensional adalah kelangkaan dan pilihan. Yang keempat, prinsip ekonomi pasar. Ekonomi konvensional berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang dibuat oleh manusia. Yang kelima, sistem kepemilikan individu. Ekonomi konvensional menganut sistem kepemilikan individu di mana setiap individu memiliki hak atas aset yang dimilikinya.
Yang keenam, sistem perbankan ekonomi konvensional menggunakan sistem bunga atau riba sebagai sumber pendapatannya. Yang ketujuh, praktek. Praktek ekonomi konvensional memberikan keluasan kepada semua pihak untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Yang kedelapan, prinsip ekonomi konvensional menganggap bahwa tindakan individu bersifat rasional dan berorientasi pada kepentingan diri sendiri. Yang kesembilan, mekanisme pasar. Ekonomi konvensional menggunakan mekanisme pasar bebas keluar masuk tanpa intervensi pemerintah. Yang ke-10, uang ekonomi konvensional memandang uang sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan. Yang ke-11, masalah utama dalam ekonomi konvensional adalah kelangkaan dan pilihan. Yang ke-12, fenomena dalam ekonomi konvensional adalah pendapatan per kapita tinggi tetapi masyarakatnya konsumeristik, individualistik, materialistik, dan banyaknya kriminalitas. Materi tentang praktek perbankan syariah di Indonesia meliputi 1. Sejarah. Perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan diskusi-diskusi tentang Bank Indonesia sebagai pilar ekonomi pada tahun 1980. Pada tahun 1991 berdirilah Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Kedua, sistem perbankan Indonesia menggunakan sistem perbankan ganda atau dual banking system yang terdiri dari sistem. Yang kedua, sistem perbankan Indonesia menggunakan sistem perbankan ganda dual banking system yang terdiri dari sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Yang ketiga, fungsi. Bank Indonesia memiliki 3 fungsi utama, yaitu menghimpun data, menyalurkan dana. Yang ketiga, fungsi. Bank Syariah memiliki 3 fungsi utama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan jasa perbankan syariah. Yang keempat, murabaha. Murabaha adalah transaksi jual beli dan di mana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. Yang kelima, transformasi. Perbankan syariah perlu melakukan transformasi untuk menjadi perbankan yang berdaya saing tinggi dan berperan nyata dalam perekonomian nasional. Yang keenam, strategis pengembangan. Bank syariah dapat melakukan beberapa strategis untuk berkembang lebih pesat seperti penetrasi pasar, pengembangan produk, peningkatan kualitas pelayanan, dan peningkatan promosi. 1. Sejarah dalam perbankan syariah adalah perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Syariah pertama. Sejak saat itu, industri ini mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan semakin banyaknya bank dan lembaga keuangan yang menawarkan produk syariah. Proses berdirinya perbankan syariah adalah mengutip laman Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Inisiatif pendirian Bank Islam di Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktik dalam skala yang realitas terbatas, di antaranya di Bandung dan di Jakarta. Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 sampai tanggal 20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan Lokakarya Bunga dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional MUI di Jakarta pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja disebut tim perbankan MUI dengan diberikan tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah bus dari sebanyak 5 bus menjadi 11 bus dalam kurun waktu kurang lebih dari 2 tahun atau dari 2009 sampai 2010. Selain itu, semenjak diperkembangkan sistem perbankan syariah di Indonesia, semakin banyak pula kemajuan yang terjadi dalam 2 dekade, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang, penerapan regulasi dan sistem pengawasan, kesadaran serta literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan. Sistem keuangan syariah menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional, dan 162 BPRS. Total asetnya mencapai
273,49 triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross pembiayaan dan dana pihak ketiga masing-masing sebesar 201,39 triliun, 85,41 triliun, dan 110,50 triliun. Pada tahun 2013, fungsi peraturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia atau BI ke OJK. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. Perbankan syariah kini OJK selaku otoritas jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah sesuai dengan peta jalan perbankan syariah. Arah pengembangan perbankan syariah yang sebelumnya tertuang pada roadmap perbankan syariah Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019 telah sampai pada akhir masanya. Untuk melanjutkan arah pengembangan perbankan syariah dengan perkembangan berbagai isu strategis, peluang maupun tantangan yang dihadapi, roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia periode 2020 sampai 2025 disusun dengan membawa visi mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Arah pengembangan perbankan syariah ini telah disusun selaras dengan beberapa arah kebijakan, baik kebijakan internal yang bersifat nasional seperti rencana pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2020 sampai 2024 dan master plan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2019 sampai 2024. Maupun kebijakan internal OJK, yaitu master plan sektor jasa keuangan Indonesia dan roadmap pengembangan perbankan Indonesia. Sebagai bagian dari RP21, roadmap ini merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah. Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia disusun sebagai katalisator akselerasi proses pengembangan perbankan syariah di Indonesia dengan mewujudkan 3 arah pengembangan, terdiri dari penguatan identitas perbankan syariah, sinergi ekosistem ekonomi syariah, serta penguatan perizinan peraturan dan pengawasan. Sebagai bagian dari roadmap pengembangan perbankan syariah, sebagai bagian dari roadmap pengembangan perbankan Indonesia, roadmap ini merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah. Tujuan dan fungsi utama Bank Syariah Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi, ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjukkan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Tujuan Bank Syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, dan komersial, dan investasi sesuai dengan kaidah syariah. Bank Syariah memiliki 3 fungsi, yaitu menghimpun data dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. 1. Menghimpun dana dari masyarakat. Fungsi syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiyah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudarabah. Al-wadiyah adalah akad antara pihak pertama masyarakat dengan pihak kedua yaitu bank, di mana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua bank menerima titipan untuk memanfaatkan titipan itu kepada pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Yang kedua, al-mudarabah merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan syahibul mal dengan pihak kedua atau pihak yang menerima dana yang disebut juga sebagai mudarib, yang mana pihak mudarib dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh syahibul mal untuk bertujuan yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Yang kedua, penyaluran dana kepada masyarakat. Fungsi Bank Syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari Bank Syariah asal dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya. Yang ketiga, pelayanan jasa bank. Bank syariah di samping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa perbankan syariah ini diberi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelaksanaan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Produk bank syariah disebut di bidang jasa didasarkan pada akad-akad yang sudah dikenal dalam Islam, antara lain hiwalayah, wakalah, syarf, dan sebagainya. Jenis dan kegiatan bank syariah adalah bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi maupun perbankan lainnya. Transaksi yang dapat ditawarkan oleh bank berbeda antara satu bank dan bank lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan semua produk perbankan. Sebagian bank syariah yang dapat diberikan kepada masyarakat bergantung pada banknya. Jenis bank syariah ditinjau dari segi fungsinya. Solusi pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional. Sistem perbankan syariah yang modern bersifat universal terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk konflik aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana dalam konteks kekinian perbankan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosial kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai dari solusi atas berbagai permasalahan negeri. Seiring dengan perkembangan perbankan syariah berbasis pemberdayaan ekonomi Islam di Indonesia saat ini, tidak bisa dibantah bahwa perbankan syariah mempunyai potensi dan prospek yang sangat bagus untuk dikembangkan di Indonesia. Adapun sejumlah masalah sekaligus solusi pengembangan perbankan syariah di Indonesia tersebut agar dapat berjalan secara optimal, yaitu satu, masalah pada aspek rendahnya komitmen atas pelaksanaan prinsip-prinsip syariah yang sesungguhnya pada sebagian besar pelaku perbankan syariah di Indonesia. Solusi pada aspek ini dilakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan peraturan tentang pentingnya prinsip syariah secara tegas dan sistematis oleh pemerintah atau Bank Indonesia bekerja sama dengan Dewan Syariah serta pengembangan sikap syariah kompleks melalui dari tingkat pusat hingga ke daerah, sehingga aplikasikannya akan benar-benar dikontrol dan terjamin secara lebih baik dan maksimal. Yang kedua, masalah pada aspek sumber daya manusia. Solusi atas masalah tersebut salah satunya adalah mendorong pemerintah agar dapat memasukkan ilmu tentang lembaga keuangan syariah ke dalam kurikulum nasional. Hal ini dimaksud agar sumber daya insani Indonesia, khususnya umat Islam, lebih dapat memahami praktik perbankan Islam sebagai basis pemberdayaan ekonomi yang ada di Indonesia, dan pemberdayaan itu bisa berjalan secara efektif, efisien, dan optimal sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ekonomi umat di Indonesia. Yang ketiga, masalah strategis marketing yang kurang inovatif. Solusi atas masalah tersebut dapat dilakukan dengan pengembangan marketing yang lebih inovatif yang diiringi dengan melakukan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat global, sehingga perbankan syariah dapat melakukan promosi yang berbasis konsep universal, yakni promo yang diisi dengan pesan memberikan pemahaman bahwa bank syariah dapat melayani semua lapisan dan golongan masyarakat tanpa memandang perbedaan ras dan agama. Teknologi informasi dalam perbankan syariah adalah serangkaian tahapan penanganan informasi yang meliputi penciptaan sumber-sumber informasi, pemeliharaan saluran informasi, seleksi dan transmisi informasi, penerimaan informasi secara selektif, penyimpanan dan penelusuran informasi, dan penggunaan informasi. Semakin majunya teknologi di dunia transaksi perbankan pun mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Pada poin sebelumnya telah dibahas mengenai teknologi informasi yang disediakan oleh bank syariah untuk nasabah dalam transaksi di era digital. Teknologi informasi perbankan di era digital yang telah dibahas pada poin sebelumnya yaitu
Fund Banking, SMS Banking, M-Banking, dan M-Banking, dan E-Banking. Dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para pengusaha mengubah strategis bisnis dengan menetapkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Seperti halnya dengan pelayanan M-Banking melalui ATM, Fund Banking, dan Internet Banking misalnya merupakan bentuk-bentuk baru dari pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi berdasarkan teknologi. Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang bervariatif sesuai dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia dilandasi oleh undang-undang atau UU yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan. Salah satu UU yang melandasi awal perkembangan perbankan syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2008. Dengan undang-undang tersebut, maka pengembangan industri perbankan syariah Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat sehingga mendorong pertumbuhan industri ini lebih cepat. Percepatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sampai saat ini telah didorong oleh otoritas perbankan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, menuju industri perbankan syariah yang sehat, berkelanjutan, dan berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkualitas. Dengan proses perkembangan yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun dalam 5 tahun terakhir, peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional semakin signifikan. Peran strategis ini terus didorong dengan beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Pada hal ini terbukti bahwa salah satu prioritas kebijakan OJK pada tahun 2016 sektor perbankan adalah peningkatan pilar utama dalam pengembangan perbankan syariah. Upaya ini dapat menjadikan perbankan syariah sebagai alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Inovasi produk yang sejalan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat melahirkan produk. Inovasi produk perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan syariah berlandaskan pada prinsip bagi hasil. Karakteristik yang ada dalam produk perbankan syariah ini memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguatkan bagi kedua belah pihak, yaitu masyarakat dan perbankan, serta mengedepankan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, nilai-nilai bersama, ukhuwah dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulasi dalam bertransaksi. Produk perbankan syariah ini terus dikembangkan, yaitu dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif. Upaya ini merupakan upaya yang disebut sebagai inovasi dalam produk perbankan syariah. Inovasi produk perbankan syariah ini merupakan bank yang variatif. Inovasi produk yang dilakukan perbankan syariah dapat berupa produk yang akan dikemas kembali maupun produk baru. Beberapa inovasi produk yang telah dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia bertujuan dari Sekretariat Nasional Keuangan Inklusi adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat penanggulangan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan antara individu dan antar daerah. Kerangka penerapan SNKI untuk mencapai target inklusi keuangan sebagai 90% pada tahun 2024 terdiri dari 5 pilar dan fondasi. 5 pilar SNKI yaitu edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, layanan keuangan sektor pemerintah dalam perlindungan konsumen. Kelima pilar SNKI ini harus ditopang oleh 3 fondasi, yaitu kebijakan dan regulasi yang kondusif, infrastruktur teknologi transformasi keuangan yang mendukung, serta organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif. Pada sektor industri keuangan non-bank, relatif menunjukkan angka yang sama, baik pasar modal syariah, pengadaian syariah, leasing syariah, fintech syariah, termasuk crowdfunding syariah. Tetapi karena pasar syariah demikian besar, maka peluang pertumbuhan dalam memperluas pasar yang secara optimas dan secara otomatis menambah angka indeks keuangan inklusif dapat lebih dioptimalkan. Oleh karena itu, dengan target serta segmen prioritas SNKI
membagi pada 3 kelompok sasaran, yaitu UMKM masyarakat, lintas kelompok, dan berpenghasilan rendah yang dapat lebih ditingkatkan. Demikian pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.